Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Odadi Herawan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan produksi budidaya ikan cupang. Nah, ikan cupang yang saya ambil di sini adalah ikan cupang jenis giant. Ikan cupang jenis giant ini merupakan hasil perkawinan silang antara cupang biasa dengan cupang alam. Cupang jenis ini ukurannya bisa mencapai 12 cm. Nah, yang kedua, cara membedakan ikan cupang giant yang jantan dan betina itu, nah, dibedakan menjadi ada 4 jenis. Kalau yang betina, yang pertama ada titik putih di bagian perut. Yang kedua, bertubuh gempal, padat, dan pendek. Yang ketiga, pergerakannya lamban. Dan yang terakhir, ekor dan sirip tidak panjang. Kalau yang jantan, yang pertama tidak ada titik putih di bagian perutnya. Yang kedua, ekor dan siripnya panjang. Yang ketiga, pergerakannya lincah dan agresif. Dan yang keempat, bertubuh ramping. Nah, adapun syarat-syarat agar ikan cupang itu berkualitas baik yang siap untuk dipijah. Yang pertama, untuk indukan jantannya itu tidak cacat dan berasal dari genotip yang baik. Yang kedua, ekor dan sirip panjang serta mengembang seperti kipas. Yang ketiga, warna cerah mengilap. Yang keempat, bentuk badan panjang dan ramping. Yang kelima, dasi jantan lebih panjang daripada dasi betina. Yang keenam, umur 5-6 bulan. Dan yang terakhir, ciri-ciri siap dipijahnya itu adalah ada garis putih vertikal di bagian insang dan badan. Warna lebih cerah, bagian perut membesar dan lunak bila dipegang, titik putih di bagian perut atau kelamin atau pena lebih menonjol dan gerakan agresif. Kemudian untuk indukan betinanya yang pertama yaitu sehat, tidak cacat, ekor mengembang dan berasal dari genotip yang baik. Yang kedua, warna tidak secerah jantan. Yang ketiga, badan pendek dan gemuk. Yang keempat, umur 4-6 bulan. Dan yang terakhir, ada garis putih pada insang. Warna semakin cerah, gerakan agresif, dan mengumpulkan busa untuk menempelkan telur. Nah, kemudian ada cara-cara pemijahan. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarananya itu yang pertama adalah baskom kecil atau akuarium yang berukuran 20 x 20 x 20 cm. Yang kedua, gelas plastik bening untuk ikan cupang betina. Yang ketiga, tumbuhan air seperti kiambang. Dan yang keempat, air sungai atau air tawar. Dan yang terakhir, indukan cupang jantan dan betina. Nah, adapun tahapan-tahapan pemijahannya itu yang pertama, masukkan indukan jantan yang telah siap kawin terlebih dahulu. Biarkan dia berada satu hari dalam wadah tersebut. Sang jantan akan mengeluarkan gelembung yang nantinya berguna untuk melindungi telur-telurnya. Jika sang jantan telah mengeluarkan gelembung, masukkan indukan betina. Waktu pemijahan yang baik pada ikan cupang biasanya pagi dan sore. Selanjutnya, tutup perkawinan tersebut sebab indukan ikan cupang adalah hewan yang tidak suka privasinya diganggu. Yang keempat, setelah perkawinan dan pembuahan selesai, telur-telur akan tergeletak di dasar akuarium. Segera keluarkan sang betina sebab dia punya kebiasaan aneh yaitu memakan telurnya sendiri. Yang kelima, nantinya sang jantan yang akan menjadi pelindung telur-telur tersebut dengan gelembung-gelembungnya. Kemudian, setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Burayak masih tidak perlu diberi makan selama 3 hari, sebab nutrisinya berasal dari telur atau kuning telur yang masih ada tersisa. Yang ketujuh, barulah setelah 3 hari, Anda bisa memberikan mereka makan berupa kutu air. Pemberian makan jangan melebihi jumlah burayak yang ada, sebab jika terlalu banyak, maka membuat air kotor dan burayak malah mati. Yang ke-8, selanjutnya silahkan indukan setelah itu pisahkan indukan jantan dari para burayak setelah 2 minggu. Kemudian pisahkan para burayak itu ke wadah lain.
Dan yang terakhir, setelah 1,5 bulan, biasanya para burayak sudah berkembang sempurna dan bisa dibedakan jenis kelaminnya. Nah, yang terakhir yaitu cara pemeliharaan telur, larva, dan benih. Yang pertama, pemeliharaan telur. Pemeliharaan telur ini diperlukan beberapa cara, yaitu yang pertama dibutuhkan media. Media yang dibutuhkan untuk budidaya yaitu yang pertama, siapkan 3 buah akuarium berukuran kecil dan gelas plastik. Pastikan akuarium sudah sobat bersihkan terlebih dahulu agar nantinya tidak ada virus atau bakteri yang menghambat telur-telur ikan gagal menetas. Kemudian, letakkan akuarium pada lokasi yang tidak langsung terkena cahaya matahari, namun tetap mendapatkan cahaya yang cukup dan dekat dengan sumber air. Isi akuarium tadi dengan air yang bersih. Yang kedua, ada indukan ikan. Setelah menaruh di lokasi yang diinginkan, dan media sudah disiapkan, selanjutnya, pilihlah indukan ikan cupang. Pastikan indukan-indukan yang dipilih adalah yang sehat dan memang sudah usia siap bereproduksi. Biasanya ikan betina siap untuk bereproduksi pada usia 4 bulan, sedangkan yang jantan antara usia 4 sampai dengan 8 bulan. Untuk ikan cupang jantan, pilihlah yang memiliki warna yang mencolok, bentuk tubuh yang memanjang dan juga agresif. Untuk ikan cupang betina, warna yang agak kusam, bentuk tubuh membulat dan bergerak lebih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu pemijahan. Ikan cupang melakukan pembuahan di luar, maksudnya saat induk betina sudah mengeluarkan telur-telurnya, barulah induk jantan akan mengeluarkan spermanya. Dalam satu kali proses pemijahan, induk betina bisa mengeluarkan telur ikan cupang sebanyak 100 sampai 500 butir. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pastikan air yang digunakan harus air bersih. Pastikan menempatkan tanaman-tanaman air yang nantinya akan digunakan induk untuk menempelkan telurnya. Yang terakhir, jika sudah bertelur, segera angkat induk betina agar tidak memakan telur dan ikan jantan tidak membunuh betinanya, karena mereka memiliki insting untuk melindungi telur dari para predator. Nantinya, ikan jantan inilah yang akan menjaga telur-telur ikan cupang sampai mereka menetas. Yang kedua, ada pemeliharaan larva. Waktu dalam penetasan telur menjadi anakan atau buraik ini berbeda-beda, bergantung pada iklim, kualitas, dan suhu pada air, akan tetapi rata-rata telur akan menetas dalam waktu 3-5 hari menjadi burayak. Setelah menetas, Anda bisa membiarkan burayak ikan cupang tersebut selama 2-3 hari tanpa diberikan pakan. Burayak akan mendapatkan nutrisi dari kuning telur yang masih tersisa di tubuhnya. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan indukan jantan dari buraknya agar burayak tidak habis dijadikan makanan oleh induknya sendiri. Dan yang terakhir ada pemeliharaan benih. Di dalam kolam kita bisa menambahkan tanaman air seperti eceng gondok atau teratai dan diisi menggunakan air rendaman daun ketapang yang sudah didiamkan selama kurang lebih 1 minggu. Air dari rendaman ketapang ini biasanya berwarna coklat bening, dan hal ini sangat baik untuk perkembangan burayak yang sedang dalam masa rentan dalam bertahan hidup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.